Pergantian tahun baru 2026 kali ini terasa berbeda. Indonesia masih diselimuti duka karena bencana terjadi di Sumatera. Banjir bandang dan longsor yang menyapu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat semua sektor kehidupan berhenti seketika. Ribuan jiwa melayang, jutaan orang mengungsi, hampir 150.000 rumah rusak, 219 fasilitas kesehatan, 961 fasilitas pendidikan, 145 jembatan rusak. Listrik, internet, harta benda semua hilang dalam sekejap. Banyak yang kelaparan, tidak sedikit yang kehilangan harapan. Di tengah kesulitan, semangat gotong royong rakyat Indonesia adalah modal besar untuk membuat Sumatera bangkit. Pemerintah dan rakyat memang seharusnya tidak bersaing untuk berhitung siapa sudah mengeluarkan berapa. Sudah sepantasnya semua pihak bahu-membahu saling membantu, bukan menggerutu karena kita berkejaran dengan waktu. Betul, tidak ada yang punya tongkat Nabi Musa sehingga pemulihan Sumatera tidak bisa instan. Tetapi tidak ada alasan untuk membuat pemulihan Sumatera tidak berjalan dengan cepat. Kesulitan sudah pasti dialami, tapi itu tidak boleh dijadikan excuse. Kalau memang Indonesia tidak butuh bantuan internasional, tunjukkan kepada rakyat kita sendiri kalau Indonesia memang mampu menangani bencana ini dengan cepat, sigap, dan tepat. Semoga tahun baru 2026 kita tidak melihat lagi rakyat di Aceh harus berjalan kaki belasan kilometer hanya untuk mencari makanan. Syukur-syukur kalau tahun baru ini juga menjadi tahun pertobatan ekologis. Izin pemanfaatan hutan sudah banyak yang dicabut, tapi bisakah penyelidikan soal biang kerok yang dikebut? Atas petunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut. Alam sudah berkali-kali mengeluarkan tanda-tanda kepada kita manusia. Kehancurannya terlalu mahal dibandingkan keuntungan ekonomi yang didapat dari membabat hutang. Semoga tahun baru menjadi momen Indonesia berbenah dan pemulihan Sumatera. Inilah kontroversi selengkapnya. Masih ada asa di Sumatera. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Bersama saya adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak JK sudah menerima kehadiran kontroversi di sini. Pak JK adalah tokoh sejarah yang melihat dan juga menangani langsung tsunami Aceh pada tahun 2004.
21 tahun kemudian, Pak, Ya. Bapak kembali mendengar ada sebuah tragedi kemanusiaan, ada bencana besar yang melanda wilayah Sumatera. Skalanya tidak bisa dibilang lebih kecil dari tsunami Aceh, Pak. Dan Pak JK juga pastinya sudah mengikuti pemberitaannya dari hari ke hari, Pak. Ya. Dan sudah sebulan, Pak, ya. Pak JK, apakah bisa dibilang bahwa kerusakannya, efeknya itu tidak lebih kecil memang dari tsunami, meskipun dampak kepanjangannya itu berkepanjangannya akan luas sekali, Pak? Ya tergantung pemerintah dan kita semua, saya termasuk PMI, menanganinya. Semuanya kenapa banyak pengungsi di sekarang ini? Itu mereka tidak kehilangan rumah banyak. Ada yang kehilangan, sebagian besar tidak. Hanya karena rumahnya penuh lumpur sehingga tidak bisa tinggal. Oke, jadi Pak JK menilai ini semua tergantung penanganan dari pemerintah, kita semua seperti Kita apa. semua. Nah, berbicara soal penanganan, Pak, karena ada bencana ini akhirnya muncul lagi cerita-cerita masa lalu, karena Indonesia dianggap pernah berhasil menangani bencana tsunami tahun 2004 dan juga bencana-bencana lainnya. Termasuk Pak JK merupakan salah satu tokoh utama di situ. Muncul lagi cerita bagaimana Pak JK ketika mendengar kemudian merespons dengan cepat, bahkan langsung berusaha mengirimkan bantuan meskipun pada saat itu toko, gudang semua tutup. Kata-kata Pak JK itu viral lagi. Mau tembak-tembak aja tuh gemboknya supaya tetap bisa makanan dan obat-obatan dibawa. Iya. Pak JK, apakah melihat penanganan sekarang, respons pemerintah sekarang, banyak yang akhirnya mengkritik dan membandingkan. Kalau Pak JK sendiri, apakah kita bisa membandingkan dulu dengan sekarang, atau ini tidak apple to apple untuk dibandingkan, Pak? Karena bencananya berbeda. Yang berbeda penanganannya, karena waktu itu saya sebagai ketua Bakornas, saya ambil tanggung jawab semuanya. Baik makanan, kesehatan, perumahan saya ambil. Dan saya tiap minggu ke sana, ke mana 3 hari sebelumnya. Kemudian ketua harian Bakornas itu Menko Kesra, waktu itu Pak Alwi Shihab. Saya suruh tinggal 6 bulan di sana. Dia tinggal pada akhirnya 3 bulan dan menangani semua masalah. Jadi ada tempat di mana apa yang kita lakukan. Nah, bagaimana menangani itu semua? Ya, saya minta lagi Sumatera Utara. Untungnya ya bedanya sekarang. Sekarang infrastruktur sekarang banyak rusak jembatan karena kena air dan kayu. Dulu tidak, karena hanya sekedar katakan hanya dari Banda Aceh, Aceh Barat, kemudian Aceh Besar yang lebih banyak terdampak besarnya di situ. Listrik juga cuma 3 hari, Pak, ya padamnya ya? Apanya? Listrik. Ya, cuma 3 hari karena kalau ini kan jaringannya yang rusak, jaringannya yang kena, jadi memang lebih sulit. Kalau di sana memang di daerah yang kena gempa jaringannya juga rusak. Jadi kita siapin semua segera. Dokter kita datangkan dari mana-mana. Nah, inilah bedanya juga dalam hal bantuan. Ada 3 macam sebenarnya kriteria yang kita bisa pakai. Kalau gempanya atau bencananya tidak terlalu berat, ya kita laksanakan sendiri. Ya. Kemudian kalau katakanlah seperti sekarang, kita tidak minta, kalau istilahnya dalam bencana itu appeal ke dunia. Seperti tsunami, 2 minggu setelah itu appeal ke dunia, minta bantuan. Jadi datanglah Sekjen PBB mengadakan summit di Jakarta. Terkumpul waktu itu $5 miliar untuk bantuan seperti itu. Nah sekarang bagaimana di sini? Ya mungkin benar pemerintah bahwa tak usah minta, tak usah appeal. Tapi kalau ada yang datang dengan sukarela, tanpa ikatan apa-apa, ya sama dengan kehidupan kita di tetangga, ada tetangga buat kue, kita tidak minta, ya terima, bismillah. Itu kan sebagai tanda hubungan baik dan sebagainya, atau kita kasih orang yang susah beras, ya tidak minta, tapi kita yang kasih sebagai tanda persahabatan, tanpa solidaritas atau itu saja. Oke. Berarti Pak JK kalau situasi sekarang, pemerintah, Presiden bilang bahwa yakin kita bisa mengatasi bencana Sumatera ini
sendiri tanpa bantuan internasional. Di sisi lain, Gubernur Aceh, Mualem itu menerima, di welcome dengan bantuan dari internasional. Itu nggak apa-apa, Pak JK, kalau beda. kepala daerah Presiden menerima. benar, wah tidak meminta. Tapi kalau ada orang yang datang, dan ini banyak terjadi, datang berikan, ya saya kira namanya juga bernegara, namanya bertetangga atau apapun, ya karena ini juga menjaga hubungan kenegaraan, masyarakat, sosial. Seringkali pemerintah dan PMI, seperti pernah terjadi suatu gempa di Filipina, korban banyak. Saya PMI kirim satu kapal, beras, macam-macam, gula, macam-macam, dengan helikopter. Itu membantu. Dia tidak minta. Tapi kita kata, dan mereka menyambut baik. Pak JK melihat situasi hari ini, sudah betulkah kalau kita tidak meminta? Ya itu tergantung pemerintah. Saya tidak bisa mengomentari, oh ya, tidak perlu minta. Jadi tidak perlu bikin statement appeal. Benar itu. Tapi kalau ada orang dengan rela hati, ingin kemanusiaan, itu menurut saya malah kalau kita tolak nanti hubungan kita jelek, kan? Pak JK, waktu itu pemulihan, rekonstruksi, rehabilitasi untuk bencana tsunami Aceh itu butuh waktu berapa tahun dan anggaran berapa, Pak? Dan kalau sekarang menurut Pak JK dibutuhkan berapa lama? Jadi dalam bencana itu ada 3 tahap. Tahap pertama itu tanggap darurat. Bisa sebulan. Kalau dulu tsunami itu 6 bulan. Sekarang bisa sebulan, 2 bulan, cukup. Nah, apa tanggap darurat? Pemerintah menyiapkan makanan atau lembaga masyarakat, kesehatan, dan tempat tinggal sementara, tenda-tenda macam-macam. Itu tanggap darurat. Kemudian tahap kedua rehabilitasi. Rehabilitasi itu ya memperbaiki yang rusak. Seperti rumah-rumah yang hilang atapnya, ya atap atau rusak pintunya perbaiki. Itu berat. Yang terakhir rekonstruksi, membangun yang hancur. Yang hancur. Nah, kalau saya katakan tadi, sebenarnya di Aceh tidak banyak yang hancur. Yang banyak yang rusak. Ya, jadi, tahap pertama yang PMI sudah melaksanakan Januari, sudah siap dengan segala tenaga, ialah pembersihan. Sebenarnya yang korban paling banyak hampir 1 juta itu bukan rumahnya hancur, tidak. Rumahnya kotor. Rumahnya banyak lumpur. Nah, jadi kita, pemerintah, TNI, polisi, seharusnya mulai sekarang kita pembersihan rumah dan tempat masjid, tempat ibadah dan lainnya di tempat itu. Nah, itu yang sekarang ini kira-kira makan waktu 6 bulan itu bisa bersih itu kalau memakai peralatan. Ya. Nah, jadi kalau mau mengurangi pengungsi, iya bersihkan rumahnya. Itu dulu ya Pak. Ya. Dan membangun rumah yang hancur. Dan itu berbeda dengan tsunami itu dulu ratusan ribu rumah yang hancur. Karena gempa hancur semua. Orang meninggal karena tsunami-nya. Ya. Jadi Pak, untuk pembersihan dengan mempertimbangkan kerusakan yang begitu masif, menurut Pak JK butuh waktu berapa lama minimal Pak? Cukup 6 bulan. Saya dulu saya bersihkan seluruh kota Banda Aceh dan Melabo. 6 bulan. Ya, malah 3 bulan. Sekarang berbeda. Dibutuhkan justru pembersihan rumah dan bagaimana lumpur itu dibawa ke suatu tempat gitu. Tapi harus cepat. Harus cepat ya. Selama dukungan semua sarana prasarana dan juga personil itu dikerahkan, Ya. Full support pasti bisa Pak ya. 6 bulan bisa selesai. Oke. Ini yang jadi tantangan terbesar, bagaimana memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa tersebar, bisa mencapai daerah-daerah yang sangat terisolasi pada saat ini. Kita melihat masih di Aceh, Tamiang, di mana-mana. Ya. Itu bahkan ada desa-desa yang masyarakatnya
sudah berhari-hari nggak makan. Download Metro TV Extend sekarang.